Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semua harus sehat, ya? Nah, anak-anak, minggu yang lalu Bu Sherti berbicara tentang ketika aku sakit. Nah, tentu orang sakit harus sembuh ya, dengan minum obat, dengan beristirahat, dan tentu dengan berdoa kepada Tuhan. Ya, nah masalahnya adalah bagaimana ya sesudah kita sembuh dari sakit. Anak-anak, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia, yaitu Yesus, meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Anak-anak, ini cerita tentang seorang perempuan, yaitu ibu mertua Simon Petrus yang sakit. Ketika tahu bahwa ibu mertuanya sakit, maka Simon Petrus pun meminta Yesus untuk pergi kepada ibu mertuanya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sesudah Tuhan Yesus bertemu dengan ibu mertua Simon Petrus yang sedang sakit demam keras? Anak-anak, Yesus menolong dia. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus sehingga demamnya hilang dan ibu mertua Simon Petrus sehat kembali. Wah, senang sekali anak-anak ya. Kalau sudah sakit cukup lama, lalu kemudian kita sehat kembali dan dinyatakan sembuh dari sakit penyakit kita. Apa yang dilakukan oleh ibu mertua Simon Petrus sesudah dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Apakah kemudian dia tetap malas-malasan di tempat tidur? Tidak, ternyata anak-anak. Karena di dalam ayat 39 di sana Injil Lukas mengatakan bahwa ibu mertua Simon Petrus segera bangun dari tempat tidurnya dan kemudian melayani Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Luar biasa sekali ya, bahwa ibu mertua Simon Petrus tidak mau menunggu terlalu lama untuk melakukan pekerjaannya. Dia segera bangun dan kemudian dia mulai bekerja untuk melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Anak-anak, ketika kita sakit, apa yang terjadi? Kita tidak sekolah, ya. Kita tidak mengerjakan PR. Kita tidak melakukan tugas-tugas kita, tidak mengerjakan tugas-tugas kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang juga tidak bisa ikut ulangan. Karena bisa jadi sakit kita agak berat. Kepala sakit ya, atau mungkin perut kita yang sakit. Sehingga kemudian dengan pengaruh obat kita harus tertidur supaya kita cepat sembuh. Jadi dengan kata lain, ketika kita sakit, kita itu sebetulnya tidak melakukan banyak pekerjaan. Sehingga banyak pekerjaan yang kemudian tertunda untuk dilakukan. Bahkan ada juga yang harus dilakukan oleh orang lain. Apa misalnya? Misalnya kalau biasanya habis makan cuci piring. Ketika sakit, siapa yang mencuci piring? Bisa mama, bisa papa, bisa kakak, bahkan juga bisa nenek. Ya kan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika sakit. Banyak pekerjaan, banyak PR
yang tertunda untuk dikerjakan ketika kita sakit. Banyak tugas, bahkan banyak ulangan yang harus kita kerjakan dengan susulan. Anak-anak, ternyata sakit itu membuat kita tidak bisa melakukan apa yang harus kita lakukan dengan semestinya, bukan? Ya, karena itu ketika kita sudah dinyatakan sembuh, sehat kembali, nah, kita tidak boleh bermalas-malasan, kita juga tidak boleh menunda-nunda waktu lagi untuk mengerjakan pekerjaan kita. Ya, PR-nya kan jadi makin banyak, tugasnya makin banyak. Betul, ya. Karena kita sakit tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, pasti jadi banyak itu PR dan tugasnya. Namun, karena Tuhan sudah memberi kita kesembuhan, maka PR dan tugas-tugas itu harus segera dikerjakan supaya tidak semakin menumpuk lebih banyak lagi. Anak-anak, ibu mertua Simon Petrus sesudah disembuhkan, dia bahagia, dia senang, dan dia mengungkapkan kebahagiaan, kesenangan itu dengan segera melakukan pekerjaannya dan melayani Tuhan Yesus. Jika kita disembuhkan dari sakit penyakit kita, mari kita dengan segera melakukan pekerjaan kita dan tidak menunda-nunda lagi, karena itu adalah wujud kita mengucap syukur kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan melakukan bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Anak-anak, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap sekolah di rumah, supaya kita semua tetap sehat-sehat saja. Tuhan cinta kamu. Amin.